Setan itu begitu jahat. Kenapa Allah tidak langsung menyingkirkannya aja? Apakah Allah tidak bisa menyingkirkan setan? Selamat datang di Channel of Blessings. Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh kita sebagai manusia. Tidak hanya orang Kristen, tetapi juga oleh seluruh umat manusia. Kita melihat hari ini kejahatan ada di mana-mana. Kita juga percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi kenapa Allah tidak langsung menyingkirkan setan sehingga kejahatan-kejahatan itu tidak ada lagi? Sehingga seluruh dunia bisa berlangsung dengan damai. Tetapi saudara-saudari, kita perlu paham bahwa dalam menanggulangi iblis, Allah memiliki prinsip cara dan memiliki langkahnya sendiri dalam menanggulangi iblis. Mungkin kita pernah berpikir, kalau misalkan nih ya, seluruh orang jahat di negara ini itu ditembak mati semua. Semua koruptor ditembak mati semua. Bukankah negara ini akan jadi lebih aman? Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada suatu prosedur yang dilakukan untuk melakukan eksekusi atau menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang bersalah. Kita perlu melihat jauh sebelum iblis menjadi iblis. Jadi singkatnya, pada saat itu iblis adalah seorang penghulu malaikat yang terbaik, pemimpin dari malaikat. Dia yang paling elok, dia yang paling cantik dari semua malaikat. Karena itulah yang membuat dia menjadi sombong. Dan karena kesombongan inilah dia ingin menyamakan dirinya seperti Allah. Dia meninggikan dirinya sedemikian rupa sehingga Allah menghukum dia, Allah menghakimi dia. Kita melihat di dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 sampai 15. Sini dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Ini adalah penjatuhan hukuman terhadap setan. Bahkan sebelum ciptaan yang sekarang itu ada, vonis ini telah dijatuhkan. Tetapi saudara-saudari, untuk menjatuhkan vonis ini perlu ada beberapa proses. Tidak pernah seorang hakim yang memvonis seorang penjahat dihukum mati, hakim itu sendiri yang mengeksekusi penjahat itu untuk dihukum mati. Tidak pernah. Perlu ada orang lain yang melaksanakan hasil putusan itu. Nah, begitu pula juga dengan Allah, sang hakim yang agung ini. Dia sudah menghakimi iblis, tapi dia tidak mengeksekusinya sendiri. Karena Allah itu pencipta, iblis itu ciptaan. Gak fair dong pencipta lawan ciptaannya. Nah, karena itulah Allah menciptakan manusia untuk melaksanakan penghakimannya atas iblis. Wah, saudara-saudari, betapa manusia ini sangat bermakna di mata Allah. Dan manusia ini sangat penting bagi tujuan Allah dalam menanggulangi iblis. Karena manusia diciptakan memiliki tujuan ganda. Yang pertama, manusia memiliki gambar Allah untuk mengekspresikan Allah. Dan yang kedua, manusia memiliki otoritas Allah untuk menanggulangi musuh Allah, untuk mengeksekusi penghakiman Allah atas iblis. Tetapi saudara-saudari, sayang sekali, sebelum manusia melaksanakan eksekusi Allah terhadap iblis, manusia jatuh ke dalam dosa karena tertipu oleh iblis. Tetapi Allah tidak mengubah rencananya atas manusia. Dia sendiri datang sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus, dan tinggal dalam kedudukannya sebagai manusia untuk mengeksekusi penghukuman atas iblis. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 mengatakan, "Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu." Tidak hanya itu saudara-saudari, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan juga memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan untuk mengalahkan kuasa iblis. Ketika murid-murid mengusir setan, maka Allah mengusir setan melalui mereka untuk melakukan eksekusi terhadap iblis. Kemudian melalui kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus membinasakan iblis dan meremukkan kepala ular tua. Dan hari ini gereja sebagai tubuh Kristus, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu, harus terus melaksanakan penghakimannya terhadap iblis. Jadi saudara-saudari, hari ini sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang telah menerima hayat yang kekal dari Tuhan, kita ini ditakdirkan untuk
mengalahkan iblis. Jadi saudara-saudari, sebagai gereja, sebagai orang-orang yang telah menerima hayat kekal dari Allah, kita ini adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk mengalahkan iblis. Jadi bukannya kita takut sama iblis, gak seharusnya kita takut sama setan, tetapi harusnya setan yang takut sama kita. Karena itu nanti kalau misalnya kita lagi di tempat sendirian, di tempat gelap, kita jangan takut. Kita harus dengan berani bilang, memproklamirkan, saya adalah anak Allah. Hei setan, aku ini ditakdirkan untuk mengalahkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyala setan. Wah, setan-setan langsung lari, saudara-saudari. Dan pada nantinya, ketika kaum misalnya pemenang diangkat, iblis akan dilemparkan dari surga ke bumi beserta semua pengikutnya. Iblis akan diikat dan dilemparkan ke jurang yang tidak berdasar. Dan terakhir, dibuang ke dalam lautan api setelah kerajaan 1000 tahun. Demikianlah pelaksanaan hukuman atas iblis dan pengikutnya akan tergenapi. Pada saat itulah alam semesta akan bebas dari semua masalah yang ada, dan Allah akan mendapatkan ekspresinya yang sempurna, dan manusia akan mutlak berbaur menjadi satu dengan Allah. Karena itu saudara-saudari, hari ini selagi kita masih ada di bumi hari ini, marilah kita menjadi orang yang bekerja sama dengan Allah dalam menanggulangi musuh Allah. Bukannya kita terhasut dan kita malah menjadi pengikut iblis, tapi kita harus berdiri di pihak Allah, berdiri di bawah kekuasaannya Allah, sehingga kita dapat mengalahkan iblis. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku sedemikian rupa untuk menanggulangi iblis, yaitu musuhmu. Tuhan Yesus, dapatkan aku Tuhan di dalam kehidupanku yang sekarang. Tuhan, bawa aku benar-benar sepenuhnya bersatu dengan dirimu, sehingga aku bisa mengalahkan iblis, sehingga aku tidak tergoda, tapi aku bisa berdiri di pihakmu dan menanggulangi musuhmu. Tuhan Yesus, mendapatkan kehidupan, Tuhan tambahkanlah dirimu ke dalamku, sehingga aku bisa menanggulangi musuh, menanggulangi iblis melalui Engkau yang ada di dalam aku. Sehingga Engkau ada jalan untuk menggenapkan tujuan, untuk menanggulangi musuhmu melalui aku. Terima kasih Tuhan. Ku persembahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessings. Serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat kamu semua. Supaya semua orang yang kamu kenal bisa mengetahui rahasia ini dan ikut berjuang dalam menanggulangi iblis hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.